wadil mazalim, dan mengembalikan segala macam bentuk kezaliman. Artinya kalau ada harta kita yang didapat dengan cara tidak sah, nah kembalikanlah itu kepada pemiliknya. Ini sebelum berangkat haji itu, kembalikan segala macam bentuk kezaliman, terutama yang bersangkut paut dengan harta benda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih, tartibul a'maliz zahirah min awwalis safar ila ruju' wahiyya asyharu jumalin. Ini adalah susunan perbuatan-perbuatan yang zahir dari awal musafir sampai kembali ke tanah air. Terdiri daripada 10 jumlah. Al-jumlatul ula bis-sairi, jumlah yang pertama mengenai perjalanan. Min awalil khuruj, dari awal keluar rumah, ilal ihram, sampai melakukan ihram. Wa fiha masailu, dan padanya ini jumlah beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, fil mal, tentang harta. Yang bagi ayyabda'a bit-taubati waraddil mazalimi wa qada'id duyuni wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'. Orang yang hendak naik haji semestinya bahwa mempersiapkan berbagai macam hal. Pertama, masalah harta. Dalam masalah harta itu dimulai dengan tobat, karena barangkali harta yang ada ini didapat dari jalan yang tidak disukai oleh Allah. Ongkos yang didapat untuk naik haji, untuk sangu, bekal, barangkali didapat dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Di situ tobat kepada Allah. Wadil mazalim, dan mengembalikan segala macam bentuk kezaliman. Artinya kalau ada harta kita yang didapat dengan cara tidak sah, nah kembalikanlah itu kepada pemiliknya. Ini sebelum berangkat haji itu, kembalikan segala macam bentuk kezaliman, terutama yang bersangkut paut dengan harta benda itu. Wa qada'id duyun, lunasi hutang-hutang. Lunasi hutang-hutang yang sampai jatuh tempo atau hutang yang tidak bertempo. Ya, di Solo kita melunasi hutang-hutang itu. Wa qada'id duyun, dan melunasi hutang. Karena kita kada boleh berangkat haji kada boleh kalau ada hutang kita yang sudah jatuh tempo itu. Nah, lunasi itu
Lebih penting melunasi hutang itu daripada naik haji. Lebih penting melunasi hutang daripada berumrah. Wa qada'id duyun. Wa i'dadin nafaqah likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju', dan mempersiapkan ongkos, mempersiapkan biaya bagi tiap-tiap orang yang wajib akan dia menafkahinya sampai dia kembali. Di rumah ada anak yang ditinggal, ada siapa lagi yang diongkosi, nah itu disediakan ongkosnya. Disediakan ongkosnya. Nah ini semua adalah menunjang untuk kemabruran haji seseorang. Ini menunjang untuk mabrurnya haji seseorang itu. Wa yarudda ma 'indahu minal wada'i, dan mengembalikan dia sesuatu yang ada padanya daripada titipan-titipan. Mungkin di rumah kita ada orang menitip barang, ada orang menitip apa misalnya, nah kita hendak berangkat haji itu hendaknya titipan itu diserahkan kepada yang pemiliknya. Ini aku hendak berangkat haji, ini titipan ikam simpani. Nah, kalau kita kada tahu, habis umur di situ dikira anak buah warisan, dikira warisan, kada tahu titipan orang. Nah jadi masalah kayaknya. Nah, titipan itu dibulikakan dua orang. Wa yastashiba minal malil halal tayyib ma yakfihi li zahabihi wa iyabihi min ghairi taqtir, dan membawa dia harta yang halal, membawa menyertakan harta yang halal yang baik yang cukup akan dia untuk pulang perginya dari ketiadaan sempit, dari ketiadaan kikir. Artinya besangu itu jangan mampas, itu apalagi kurang. Nah kita hitung misalnya perjalanan haji kita berapa hari, nah kita kamu itu hitung berapa ongkos sehari di sana. Nah, jangan menghitung nang sedikit. Nah, min ghairi taktir, anggap hitung berlebih. Diperkirakan misalnya ongkos di sana sehari 200.000, ya besangu cukup 300.000 kah, 250.000 kah. Nah, besangu itu. Bal ala wajhin yumkinuhu ma'ahu tawassu' fi zad, nah, bahkan atas jalan yang mungkin akan dia berluas-luas pada bekal itu. Nah, berluas-luas pada bekal itu. Jadi besangu bekal supaya anggaran berlebihan, jangan kurang, jangan pas. Warifqu bid-du'afa wal fuqara, dan berbuat lemah lembut dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir. Kan kalau kita besangu itu berlebihan, kita kau berbuat baik kepada kawan kita yang mungkin kesusahan, atau mungkin di tengah jalan kita ada menemui orang yang kesusahan, nah kita bisa berbuat baik di situ. Kalau mampas besangu, nah bisa kada cukup kena. Nah, jadi disuruh kita ini berlebihan besangu itu. Wa yatasaddaqa bi syai'in qabla khuruji, dan bahwa dia disuruh juga bersedekah dengan sesuatu sebelum keluar rumah itu. Ini bukan hanya musafir haji, musafir kemanapun disuruh kita bersedekah sebelum berangkat itu, supaya perjalanan ini perjalanan yang barakah, perjalanan yang selamat, afiat. Jadi sebelum berangkat tuh ya bersedekah, asal ada bersedekah. Nah itu himbauan juga. Pak Inik Tara, jikalau dia menyiwa tunggangan. Nah iya orang bahari kalau ada kendaraan lain pada tunggangan. Jadi ada menyiwa unta, menyiwa apa misalnya. Fal yuzhir lil mukari, hendaklah dia menjelaskan
menampakkan bagi orang yang menyiwakan kendaraan tunggangan itu kullama yurid, tiap-tiap yang dia kehendaki ayyahmilahu, yang dia bawa akannya, min qalilin, dari sedikit, au katsirin, atau banyak, liyahsula ridahu bihi, agar hasil keridhaan orang yang menyiwakan pada dirinya itu. Jadi kalau kita menyiwa tunggangan yang hendak dipakai untuk berangkat ini, nah kita jelaskan awalnya menyiwa unta yang dibawa bakalan barangnya ini. Nah supaya yang menyiwa akan ini ridha dengan apa yang kita lakukan itu. Jangan mantang-mantang menyiwa sekehendaknya dipakai penurang, itu kada boleh juga. Ada ukurannya, ada batasan-batasannya, ada urfiyah, ada adat istiadatnya. Ini hendak naik haji, hendak beribadah kepada Allah, mesti persiapan yang bujur-bujur yang diridhai oleh Allah. Sampai tunggangan pun kalau kita menyiwa, kita jelaskan tunggangan ini kira-kira muatnya yang dibawa sekian, kadang buliknya tambahan bawa kurma, bawa zam-zam, bawa apa. Nah supaya tukang siwakan kan tunggangan ini bujur-bujur halas, kada sangkal, kada keciwa. Nah itu masalah persiapan sebelum berangkat haji itu. Asaniyatu, yang kedua, pirrafiq, pada kawan. Nah kawan pasti bakawan tulak haji itu. Nah kawan ini penting, jangan dianggap inting, harus dipilih. Agama pun mengajarkan kepada kita, jangankan hendak naik haji, dalam sehari-hari pun kita disuruh bakawan itu bakawan yang baik. Karena hancurnya seseorang, binasanya seseorang itu di kawan datangnya. Jangan pandang seseorang, tapi pandanglah kawannya. Jangan kau tanyakan tentang diri seseorang, tapi tanyakan siapa kawannya. Jadi kawan ini menentukan. Kita kada usah bertakun si fulan tuh baik kah orangnya, si fulan tuh jujur kah orangnya. Kada usah bertakun kayak itu, cukup takunakan si fulan tuh siapa kawannya. Bila kawannya orang baik, oh berarti kada jauh lawan inya. Bila kawannya orang kada bagus, ya kada jauh juga lawan inya. Jadi kawan. Nah dalam hal naik haji kita bakawan, berhubungan. Yang bagi ayyal tamisa rafiqan salihan muhibban lil khair mu'inan alaih. Sayugianya dia mencari kawan yang saleh, yang suka kebaikan, yang menolong atasnya. Inna siya zakarah, jikalau dia lupa, kawan bisa mengingatkan dia. Wa in zakara, jikalau dia ingat, a'anahu, kawan itu bisa membantu dia. Wa in jabuna, jikalau dia takut, sajja'ahu, kawan itu membuat dia berani. Takutan nah, ya kawan bakar apa, kena mengganinya, nah itu nyaman di kawan ngarannya. Mun takutan, aku takutan juga, nah kada kawan di kawan ini tuh. Sama pada penakutan. Wa in jabuna sajja'ah, jikalau dia takut, nah kawan ini memberanikan dia. Wa in ajaza, jikalau dia lemah, qawwahu, memperkuat akan dia. Wa in daka sadru, jikalau sempit dadanya, sabarah, kawan ini membuat dia sabar akan dia. Nah kawan ini yang dicari. Nah jadi termasuk artinya persiapan juga ini hendak naik haji itu milih kawan supaya nyaman beribadah, mendukung. Bila kita kada ingatnya mengatakan, bila kita ingat inya menolong, bila kita takutan inya membuat kita berani, bila kita lemah membuat kita jadi kuat. Nah itu kawan yang dicari. Wa yuwaddi'a rufaqa'ahu, dan sayugianya bahwa dia itu menitipkan akan kawan-kawannya al-mukimin, yang mukim, wa ikhwanahu, saudara-saudaranya, wa jiranahu, jiran-jirannya. Fayuwaddi'uhum, dia titipkan mereka itu kepada Allah, wa yaltamisu ad'iyatahum, dan dia minta doakan kepada mereka. Jadi nang tinggal kawan-kawan tetangga, kawan-kawan nang kada umpat tulak haji,
Nah itu kita titipkan mereka kepada Allah, kita doakan mereka, dan kita pun minta doa juga kepada mereka. Wa yaltamisu adhiyatahum. Wa sunnatu, dan sunnah fil wada' ayyakul astaudi'ullaha dinak wa amanataka wa khawatima amalik. Bahwa dia berkata, aku titipkan kepada Allah agama engkau, amanah engkau, dan kesudahan amal engkau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman arada safar, dan Rasulullah pun mengucapkan bila orang hendak musafir, apa ajar Nabi? Fi hifzillah, semoga engkau dalam lindungan Allah, wa kana fihi, ya dalam perlindungannya juga. Zawwadaqallahu taqwa, Allah bekalkan engkau takwa. Wa ghafara dzambaka, Allah ampuni dosa engkau. Wa wajjahakal khaira aina ma kunta, dan Allah arahkan engkau kepada kebaikan dimanapun kamu berada. Jadi artinya nang tulak haji, nang bakal tulak neman, doakan lawan nang tertinggal, nang tertinggal pun mendoakan kepada nang tulak ini, nang berangkat ini. Asali satu yang ketiga, fil khuruj minad dar, keluar daripada rumah. Yang bagi idza hamma bil khuruj, sayugianya bila dia ingin keluar, ayu salliya rak'atain, sembahyang sunat 2 rakaat. Fa idza faragha yadai, bila tuntung dia angkat 2 tangan, wada'allaha min an ikhlas, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala Allahumma antas sahibu bis safar, sembahyang 2 rakaat sunat biasa, sunat mutlak, sembahyang 2 rakaat, tuntung sembahyang, berdoa. Ini sudah hendak turun nih. Allahumma antas sahib bis safar, ya Allah engkaulah yang menyertai dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli wal mal wal walad wal ashab, engkaulah yang mengganti pada keluarga, harta, anak, dan kawan-kawan. Ihfazna wa iyyahum min kulli afatin wa ahad, peliharalah kami dan mereka dari tiap-tiap penyakit dan kejahatan. Allahumma inna nas'aluka fi masirina hadzal birra wat taqwa, ya Allah kami minta kepada engkau dalam perjalanan kami ini kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tarda, dan daripada amal yang kau ridai. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah kami berlindung dengan engkau daripada kesusahan perjalanan ini. Wa kabatil munqalab, kesedihan tempat kembali. Wa su'il manzar, dan jahatnya pemandangan, fil ahli wal mal wal walad. Jadi artinya doa ini minta kepada Allah supaya boleh ke kampung, ke tanah air nyaman dilihat. Nah, rumah nyaman, anak bini seluruh keluarga semua nyaman. Nah, waqabatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mal wal walad. Ar-rabi'atu yang keempat, idza hasala ala babid dar, bila sudah di pintu rumah, qal dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika an adilla aw udall, hai Tuhanku berlindung dengan engkau bahwa aku sesat atau disesatkan. Aw azilla aw uzalla, atau terhina atau dihinakan. Aw azlima aw uzlama, atau berbuat kezaliman atau dizalim orang. Aw ajhala aw yujhala alayya, atau berbuat kejahilan atau dijahili orang atasku. Allahumma inni lam akhruj asyara wala batara, ya Allah aku tidak keluar dari rumah ini dalam keadaan angkuh, tidak keluar dari rumah dalam keadaan sombong, wala riyaan, tidak ria, wala sum'atan, tidak sum'ah. Bal tetapi kharajitu, aku keluar rumah ini ittiqa'a sakhatik, karena takut kemurkaan engkau, wabtigha'a mardatik, dan menuntut keridhaan engkau, wa qada'i fardik, dan menunaikan keparduan engkau, wattiba'i sunnati nabiyyik, dan mengikut sunnah nabi engkau.
Nah itu bacaan di pintu rumah hendak turun ke tanah itu. Al-khamisatu fir rukub, yang kelima sudah di tunggangan. Sudah di tunggangan, sudah di motor, sudah di kendaraan. Fa idza rakiba qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu sudah berada di dalam kendaraan. Al-jumlatu tsaniyatu, jumlah yang kedua, fi adabil ihram, pada adab ihram, minal miqat, dari miqat ila dukhuli Makkah, sampai masuk kota Makkah. Al-adabul awal, adab yang pertama, ayyaghtasila, mandi sunat ihram. Wa yanwiya bihi ghuslal ihram. A'ni idzan taha ilal miqat alladhi yuhrimun nas minhu. Bila sudah sampai ke miqat yang manusia berihram di situ, mandi situ. Mandi sunat ihram. Wa yutammima ghuslahu bitanzib, dia menyempurnakan mandinya dengan membersihkan tubuhnya. Wa yusarriha lihyatah wa ra'sah, dia sisir janggutnya, rambutnya. Wa yaqlima alfarah, dia putung kukunya. Wa yaqussa syaribah, dia putung kumisnya. Wa yastakmilan nazafah, menyempurnakan kebersihan allati dzakarnaha fit taharah. Nah, asani yang kedua, saya sudah mandi ihram, sudah tadi bebersih segala macam, potong kuku, potong kumis, sudah bersih. Ayyu farikas siyabal makhitah, dia menjauhkan pakaian yang berjahit. Kada kau lagi makai tapi, makai selawar, kada kau lagi makai baju kaos, kada boleh lagi bagi laki-laki nih. Wa yalbasa thawbail ihram, dan dia memakai dua lembar pakaian ihram. Fayartadi wa yattazir bi thawbaini abyadain. Irtidak satu, irtidak diandak di atas sebuting, diandak di bagian bawah sebuting, dengan dua lembar kain pakaian yang putih. Wa yatatayyaba bi thiyabihi wa badanih, dan dia berharum-harum pada pakaian dan badannya. Nah, baru harum dulu, karena pacang lawas kada boleh lagi berharum-harum. Jadi tumpahi ke awak minyak harum. Mungkin beberapa waktu hanya kau menjapai minyak harum. Apalagi orang nang haji ifrat, makin berminggu-minggu ada menjapai minyak harum lagi. Asalisu, yang ketiga, ayyasbira ba'da lubsi siyab hatta tamba'isa bihi rahilatuh. Yang ketiga, bahwa dia bersabar sesudah memakai pakaian ihram sampai berangkat dengannya tunggangannya, in kana rakiba, jikalau dia bertunggangan, au yabda abis sair, atau dia mulai dengan berjalan, in kana rajila, jikalau dia berjalan, fa inda dzalik, ketika itu, yanwil ihram, itulah berniat ihram. Yang sudah habis semuaan pembersihan, sudah habis meminyak harum, sudah siap jalan. Nah, niat ihram haji atau umrati, kiran au ifradan atau haji ifrad. Kama arat, sebagaimana yang dia kehendaki. Misalnya haji ifrad, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah ta'ala. Kalau kiran, nawaitul hajja wal umrah, nah digabung sekaligus, wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nah, wa yaqul, kemudian dia mengata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik bi hajjatin haqqa ta'abbudan wa riqqa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, baca hajan itu. Jadi kalau ada batas lagi berapa hitungannya talbiyah, baca terus. Bila waktu berihram itu sebanyak-banyaknya. Amalan yang paling baik dibaca bagi orang berihram adalah memperbanyak talbiyah. Ar-rabi'u, yang keempat, yustahabbu, disunatkan, tajdidu talbiyah, memperbaharui talbiyah, bidawamil ihram, pada masa selama berihram. Nah, karena istirahat
Bertalbiyah, nak makan, nak sembahyang, nak apa. Tuntung kan bahasa pulang, kena talbiyah itu diperbaharui lagi pulang. Khususan inda istidamir rifaq, terutama ketika bertemu kawan, bertemu rombongan, bertalbiyahan situ. Wa inda ijtima'in nas, ketika berhimpunnya manusia, sunat bertalbiyah juga di sana. Wa inda kulli su'ud, ketika tiap-tiap naik gunung, wa hubut dan turun. Wa inda kulli rukub, ketika tiap-tiap mengendarai, wa nuzul turun dari kendaraan, rafi'an biha sautah, menyaringkan suaranya. Talbiyah itu nyaring. Arti nyaring itu bukan hanya kita yang mendengar, orang sekitar kita pun mendengar dengan talbiyah kita itu. Bihaitsu la yabahu halquhu, tapi nyaringnya itu sekira-kira kada sampai sakit tenggorokannya, kada sampai bakujiak kada. Fa innahu la yunadi asamma wala ghaiba, karena dia tidak menyeru Tuhan yang tuli. Tuhan mendengar aja. Nah, jadi nyaring itu nyaring nang sadang nyaringnya kada sampai nang bakujiak. Wala ghaiba, dan yang tidak gaib. Jadi Tuhan Maha mendengar dan Tuhan ada. Kama warada fil khabar, sebagaimana mendatang dalam hadis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un, dan Rasulullah itu bila mana menakjubkan akan beliau oleh sesuatu, beliau mengata labbaik innal aisa aisul akhirah. Beliau melihat keindahan-keindahan dunia, apapun yang beliau lihat, nah beliau berkata labbaik innal aisha aisul akhirah, bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di dunia, keindahan dunia itu hanya sementara. Yang sebenarnya kehidupan itu adalah aisul akhirah, kehidupan di akhirat kaina. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hendak naik haji sampai inya berihram tadi. Nah, sebelum masuk kota Makkah. Al-jumlatu tsalitsah, jumlah yang ketiga, bi adabi dukhuli Makkah. Nah, aturan-aturan tata cara masuk ke kota Makkah, ila tawaf, sampai tawaf. Nah, ingat situ yustahabbu ayyagtasila bidituan lidukhuli Makkah. ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim